Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam seri tutorial Oracle VirtualBox. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana cara melakukan virtualisasi pada komputer Anda menggunakan software Oracle VirtualBox. Jadi bagi Anda para YouTubers mungkin ada yang sudah tahu apa itu virtualisasi dan software VirtualBox, tapi bagi Anda yang belum tahu saya akan coba terangkan sedikit. Jadi kalau saya lihat dari Wikipedia saya ambil source dari Wikipedia ya. Jadi yang namanya VirtualBox adalah sebuah software yang namanya Oracle VirtualBox, adalah sebuah perangkat lunak untuk melakukan proses virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Contohnya gini, saat ini Anda punya sebuah komputer, entah itu laptop atau desktop, di dalamnya ada sistem operasi. Contohnya Anda pakai Windows. Nah, di dalam Windows Anda bisa menginstal sistem operasi lain. Contohnya Windows juga, mau Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server. Bahkan Anda bisa menginstal Linux seperti Fedora, Debian, Ubuntu, atau Linux Mint, atau berbagai macam distro Linux lainnya. Jadi intinya Anda bisa punya komputer di dalam komputer. Ya, benar. Istilahnya gitulah. Komputer di dalam komputer. Jadi Anda nggak perlu, misalnya Anda pengen coba nginstal Windows Server tuh kayak apa sih, pengen belajar gitu Windows Server tuh kayak apa. Ya, Anda nggak perlu benar-benar menginstal Windows Server itu di komputer Anda sendiri dengan menimpa sistem operasi yang lain, nggak harus memformat hard disk, nggak perlu. Anda juga nggak perlu menggunakan komputer lain, pinjam komputer teman atau komputer adik, kakak, atau siapa. Jadi Anda cukup menggunakan satu komputer yang Anda gunakan untuk menginstal sistem operasi lain ke dalam komputer Anda sendiri. Jadi Anda bisa menginstal berbagai macam sistem operasi di dalam komputer Anda sendiri. Seperti keterangan singkat di sini, ini sangat penting jika seseorang ingin melakukan uji coba simulasi atau instalasi suatu sistem operasi tanpa harus kehilangan sistem operasi yang ada. Aplikasi dengan fungsi sejenis VirtualBox lainnya, contohnya ada VMware, lalu ada Microsoft Virtual PC. Jadi software virtualisasi ini ada banyak macamnya di pasaran. Contoh ada SolarWinds, lalu ada V2 Cloud, VMware Fusion, ada Parallel Desktop, ada VMware yang terkenal, ada QEMU, Windows Virtual PC, Microsoft Hyper-V, dan sebagainya dan sebagainya. Beberapa dari sini, beberapa software ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau saya pakai Oracle VirtualBox karena gratis, ini cocok untuk orang yang baru belajar virtualisasi. Yang berbayar tuh contohnya Microsoft Hyper-V, terus Red Hat Virtualization. Bayar nggak ya? Setahu saya bayar deh. Terus ada SolarWinds Virtualization Manager, ada VMware Fusion, VMware Workstation. Nah, produk VMware ini bayar nih. Saya lupa berapa. Pokoknya Anda harus bayar untuk menggunakan software ini. Harus beli gitu. Nah, kalau Oracle VirtualBox ini gratis. Anda cukup download, install, langsung bisa digunakan tanpa harus keluar uang sepeser pun. Kalau Anda sudah pernah menginstal VirtualBox atau sudah tahu cara menginstalnya, ya Anda bisa skip video ini. Anda bisa lanjutkan ke video berikutnya tentang bagaimana cara menggunakan VirtualBox. Tapi di kesempatan kali ini saya akan pandu caranya bagaimana cara mendownload VirtualBox, kemudian menginstal dan mengkonfigurnya. Tapi sebelumnya saya tekankan pada Anda, sebelum Anda mendownload dan menginstal, pastikan pertama ya, Anda sudah terbiasa menggunakan komputer. Ya, terbiasa dalam menggunakan komputer sehari-hari, entah mau biasa ngetik di Word, ketik di Excel, bikin file baru, bikin folder. Kemudian Anda tahu cara browsing ke internet, Anda juga sudah tahu apa itu file explorer. Ya, intinya Anda sudah fasih lah, udah paham bagaimana cara mengoperasikan komputer. Dan kemudian
komputer Anda harus memiliki sistem operasi yang 64 bit, bukan 32 bit ya, harus 64 bit karena VirtualBox ini hanya bisa berjalan di sistem operasi yang 64 bit. Misalnya Anda pakai Windows ya, Windows Anda harus 64. Anda pakai Linux, Linux harus 64 bit, atau kalau pakai Mac, Mac itu udah pasti 64 bit. Kemudian disarankan Anda sudah tahu sedikit atau banyak mengenai dasar-dasar jaringan komputer seperti apa itu LAN atau Local Area Network, kemudian ya tahu tentang WAN atau Wide Area Network, Anda tahu tentang segmentasi IP address, Anda tahu yang namanya switching atau routing. Ya kalau belum tahu nggak apa-apa, it's okay, nanti saya terangkan satu persatu tentang jaringan komputer karena rencananya nanti saya mau bikin video tentang bagaimana cara mensimulasikan jaringan komputer menggunakan VirtualBox dengan menggunakan beberapa sistem operasi yang Anda sudah install di VirtualBox. Oke, pertama kita download dulu VirtualBox. Untuk mendownload kita buka web browser, kemudian kunjungi alamatnya di www.virtualbox.org seperti ini. Nanti Anda akan dibawa ke halaman seperti ini. Kemudian tinggal klik aja tombol yang besar ini, download VirtualBox 61. Saat ini bulan September 2021, yang rilis versinya yang terbaru saat ini adalah 61. Kalau Anda sudah di atas bulan September 2021 mungkin versinya udah agak tinggi ya. Oke. Karena saya menggunakan Windows, maka saya cukup klik yang Windows host ini. Kalau Anda pakai Mac OS ya klik aja yang ini, OS 10 host, tapi harus OS 10 ya kalau di Mac ya. Kemudian kalau Anda pakai Linux, Anda tinggal download yang ini untuk Solaris, ini Solaris juga. Karena saya menggunakan Windows, maka tinggal klik yang ini saja. Oke, dia akan tanya mau disimpan di mana. Ya, karena saya sudah download, sudah simpan, jadi saya nggak perlu save, jadi cancel aja. Kalau Anda belum, silakan Anda download, kemudian Anda save. Oke, karena saya sudah save, nah ini di sini. Oke, nah ini filenya, tinggal double klik kemudian jalankan. Tapi sebelum itu saya hampir lupa. Oke, gini. Untuk supaya VirtualBox ini bisa berjalan secara optimal, pastikan Anda masuk dulu ke control panel. Nah, ini control panel di Windows seperti ini. Lalu di bagian Programs and Features, kemudian di bagian Turn Windows Features On or Off. Oke, di sini pastikan di bagian Hyper-V ini ya, Hyper-V kalau di expand ini tidak dicontreng, sama sekali tidak dicontreng. Jadi nggak ada yang dicontreng di bagian Hyper-V maupun sub menu Hyper-V lainnya. Ini supaya nggak konflik, soalnya Hyper-V ini sebenarnya software virtualisasi bawaan Windows. Saya nggak tahu di defaultnya ini kecontreng apa enggak, saya nggak tahu. Kalau nggak salah kecontreng, tapi kalau misalnya kecontreng, buang aja contrengnya, kemudian klik OK. Nanti mungkin Anda akan diminta restart komputer, it's okay, restart aja. Kemudian kembali, lanjutkan install VirtualBox. Oke, kan ini sudah saya nggak contreng, jadi saya klik cancel aja. Oke, terus satu hal lagi, apapun komputer yang Anda gunakan, ya, pastikan RAM-nya itu cukup, minimal 4 GB, minimal ya 4 GB ya, karena OS zaman sekarang butuh memori besar-besar minimal 1 GB. Makin besar makin baik RAM-nya, makin besar makin bagus. Kalau saya pakai 8 GB. Kalau Anda RAM-nya di bawah 4 GB ya sebaiknya cari dulu laptop atau desktop atau komputer apapun yang minimal 4 GB RAM-nya. Tapi rata-rata zaman sekarang sudah 4 GB sih. Sebab kalau terlalu kecil nanti lambat jalannya. Oke, terus kemudian di dalam BIOS, Anda harus masuk ke setting BIOS ya. Setting BIOS kebetulan saya pakai komputer desktop. Pastikan di setting BIOS, kalau di setting BIOS saya ya seperti ini, saya pakai motherboard Gigabyte. Di menu MIT sini ada Advanced Frequency Setting. Masuk ke menu Advanced Frequency Setting. Saya nggak tahu menunya apa kalau di komputer Anda, beda-beda. Pokoknya intinya masuk ke menu yang ada bagian virtualisasi. Kalau di Gigabyte
di motherboard Gigabyte ada advanced frequency setting, masuk aja. Kemudian di dalamnya ada menu advanced CPU core features, masuk aja ke dalam menunya. Lalu ada namanya SVM. Saya lupa S ini apa. VM ini virtual machine, harus di enable, posisinya di enable. Jadi supaya komputer Anda bisa menjalankan software virtualisasi seperti Oracle ini. Jadi ini pastikan SVM-nya di enable. Kalau di komputer lain atau motherboard lain saya lupa menunya, pokoknya kira-kira yang menunya bersifat mengenai virtual machine ya. Anda silakan lihat buku manual masing-masing buku manual di motherboard atau laptop Anda. Oke. Kalau sudah di enable ya oke, kita lanjut install ya. Untuk menginstal gampang, tinggal double klik aja. Oke, welcome to the Oracle VM VirtualBox. Oke, kita klik next. Ini nggak ada yang perlu diutak-atik karena dia akan langsung menginstal ke C Program Files Oracle VirtualBox. Klik aja next. Oke, di sini Anda bisa next langsung, tapi kalau saya pribadi nggak suka pakai shortcut di Quick Launch Bar, jadi saya buang contrengnya. Kemudian klik next. Oke, ini sekedar warning aja. Yes, langsung install. Kemudian install. Oke, kita tunggu proses installnya. Oke, nah ini kalau pertama kali Anda install VirtualBox akan keluar seperti ini. Apa Anda ingin menginstal device software ini harus diinstal. Pastikan ini dicontreng ya, dicontreng. Sebaiknya dicontreng. Kemudian klik install karena ini akan menginstal virtual adapter. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa klik finish. Kalau saya buang dulu contrengnya, kemudian finish. Oke, sudah selesai. Terus untuk menjalankan kita klik start. Nah, di sini ada software yang sudah barusan diinstal, ada Oracle VM VirtualBox. Tinggal klik saja. Oke, kita tunggu. Oke, jalan deh softwarenya. Oke, ini saya maximize dulu deh. Oke, beginilah tampilan dari Oracle VirtualBox. Ada tools, ini menu tools. Nanti di bawah sini ada berbagai sistem operasi yang mau kita install. Lalu ada menu preference, import, export, new, add. Oke, kita masuk ke preference dulu. Preference, pastikan ya di sini di bagian general. Nah, ini default machine folder, artinya semua virtual machine yang mau Anda install akan masuk ke folder mana. Kalau defaultnya masuk ke C users, terus username Anda di Windows, kemudian VirtualBox VMs. Kalau saya pribadi, saya mending taruh di tempat lain. Saya klik aja di sini tanda panas ini, kemudian others, kemudian masuk ke drive lain. Saya pakai drive yang lain di sini. Saya buat sebuah folder namanya VM, double klik aja. Nah, ini masuk ke folder VM, kemudian klik select folder. Nah, jadi default machine foldernya ini akan disimpan ke drive E dan di folder VM. Ini saya pribadi ya, tapi kalau Anda terserah deh mau pakai default folder atau mau nyimpan ke folder lain, ya suka-suka Anda, silahkan. Oke, ini VRD Authentication gak usah diutak-atik. Input, update, gak usah diupdate deh. Kadang reset ini, check for update-nya nanti keluar pop-up. Oke, kemudian language, Anda bisa pilih bahasa apapun yang Anda mau. Kalau saya tetap di bahasa Inggris aja, sebab kalau menunya bahasa Indonesia kadang saya bingung sendiri. Tapi kalau Anda mau pakai bahasa Indonesia, it's okay. Oke, kemudian display automatic nggak masalah, network nggak masalah, extension, proxy, oke, klik oke, nggak ada yang perlu diubah lagi di situ. Oke, kemudian di file, masuk ke host network manager. Oke, pastikan di sini sudah ada ya VirtualBox host only adapter. Kalau belum ada, Anda klik create aja nggak apa-apa. Terus pastikan ini defaultnya ya, default IP-nya ini 192.168.561/24 dan statusnya enable DHCP servernya. Nah, ini untuk apa? Ini adalah network adapter tambahan. Yang namanya komputer
komputer laptop atau komputer zaman now ya, itu punya ya pasti udah punya adapter network bawaan umumnya. Kalau di laptop ada wifi, terus ada ada tempat konektor kabelan ya, kabelan RJ45. Kalau di saya pakai komputer desktop ini kebetulan ada LAN bawaan. Nah, kalau jadi VirtualBox host only Ethernet adapter ini adalah virtual adapter buatan dari si Oracle ini. Kalau kita masuk ke device manager di Windows ya, ini ada bagian namanya network adapters. Nah, ini ada VirtualBox host only Ethernet adapter. Jadi ini virtual adapter atau network adapter untuk untuk sistem operasi VirtualBox yang nantinya akan kita install di sini. Nah, kali ini kalau komputer saya ada Realtek ini, LAN adapter fisik. Nah, kalau VirtualBox ini LAN adapter virtual buatan. Ini khusus VirtualBox. Nanti kita akan, soalnya kalau Anda install sistem operasi pada VirtualBox, nanti Anda bisa hubungkan sistem operasi Anda itu ke internet. Oke, itu nanti. Oke, kan ini udah, kita klik close. Udah selesai. Cuman gitu aja caranya. Gampang ya. Tadi kita cuma perlu download, kemudian install dan konfigur sana sini, udah selesai. Jadi deh, nanti tinggal kita install sistem operasi yang kita mau. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita sudah mendownload, sebelumnya kita sudah bahas sedikit mengenai apa itu software VirtualBox, kemudian kita sudah download software VirtualBox, kemudian konfigur VirtualBox. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.